akhirnya bisa ketemu ya dok ya setelah mencoba beberapa menit. Selamat datang dokter Cindy. Ampun senang banget kamu meluangkan waktunya untuk kita sharing malam hari ini. Ini beberapa adik kelas dan juga koas ikut gabung. Saya perkenalkan kembali narasumber kita malam hari ini, Dr. Cindy Nasrani, spesialis anestesi FIPM, FIPP. Ya, mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam. Dokter saat ini bertugas di mana dan pekerjaannya apa? Tugasnya ngapain sehari-hari? Oke. Kenapa bisa sampai istilahnya dokter spesialis nyeri gitu? Silakan dok. Oke, halo selamat malam semua. Terima kasih ya Dokter Fani ya untuk kesempatannya. Jadi saya latar belakang adalah seorang dokter anestesi. Sekarang saya bertugas di Rumah Sakit BIMC Nusa Dua. Ya, jadi untuk selain saya sebagai dokter anestesi, kalau anestesi kan mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tugasnya untuk pembiusan pasien operasi, untuk penanganan pasien ICU, dan kita punya juga penanganan nyeri, tapi biasanya nyeri akut ya untuk pasca operasi. Jadi itu tugas-tugas utama anestesi. Selain itu saya juga kebetulan memperdalam tentang ilmu nyeri, terutama nyeri kronis. Jadi selama saya bekerja sebagai dokter anestesi, saya ketemu masih banyak pasien itu sudah kita kasih morfin, kasih apa ya segala macam Morfin ya dok ya. Jadi masih kesakitan. Jadi apa sih bisa kita bantu untuk pasien-pasien ini, terutama untuk pasien-pasien yang nyeri kronis, misalkan ya pernah kan ketemu pasien saraf Nyerinya kejepit, udah lama banget udah gitu lama ya dok ya. misalkan saraf kejepit nggak ada luka, nggak ada kelihatan apa-apa, kok pasien sakit gitu. Nah, kita kasih sampai Dikiranya bohong ya dok ya. ya kasihan kan. Saya dulu pernah kerja di klinik dekat tempat dokter juga kan di BIMC dulu namanya dokter klinik Damayanti, itu di lingkungan BTDC dokter kliniknya. Jadi memang beberapa pasien dari hotel dan juga di lingkungan sana dikiranya orangnya bohong gitu, padahal sebenarnya nyerinya katanya minta ampun katanya. Nah, itu sebenarnya kayak gitu tuh masih ada harapankah dok untuk bisa bebas nyeri? Jadi ya kita perlu cari tahu kenapa dia nyeri. Misalkan kalau kasus HNP ya yang sering ya saraf kejepit, HNP itu dia memang ada penekanan pada saraf, makanya dibilang saraf terjepit. Nah ternyata kita bisa manipulasi dengan melakukan tindakan intervensi ini. Salah satunya bisa dengan kita suntik steroid, kita bisa lakukan juga semacam radiofrekuensi namanya. Jadi itu ternyata bisa menurunkan rasa nyerinya cukup tinggi ya. Jadi banyak pasien yang terbantu dengan intervensi nyeri ini. Oke, ya. Kalau untuk dokter sendiri, selain kasus saraf kejepit, nyeri-nyeri apa lagi dok yang biasanya dokter temui di praktek sehari-hari di pain clinic di rumah sakit dokter? Ya banyak kasus, misalkan sekarang ini dulu sebelum pandemi ya mungkin banyak kasus banyak yang suka running ya, banyak kasus banyak yang lagi ngetren itu running ya. Iya. Banyak kasus nyeri lutut gitu, ada juga kasus-kasus seperti itu, atau yang suka nge-gym nyeri, misalkan nyeri pinggang karena mungkin salah posisi untuk weightlifting ya seperti itu. Betul. Jadi banyak kasus-kasus yang cedera-cedera olahraga ada. Kemudian ibu-ibu malah banyak juga kasus karena pekerjaan rumah tangga tuh ternyata berisiko tinggi untuk nyeri kronis ya, mencuci, carpal tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome itu yang jadi kejepit di medianus ya, jadi nyerinya rasa kebas di daerah telapak tangan nyeri, itu banyak kasus ibu-ibu. Terus pegawai kantoran juga sering ya dok ya kena juga, alat mouse gitu soalnya kan ya. Karena menumpu pada wrist ya. Jadi kasus-kasus seperti itu juga banyak, dan cancer pain juga kita tangani. Oke. Jadi sebenarnya nggak selalu melulu hanya dengan pil atau obat aja ya dok ya. Kalau emang udah nggak mempan, memang harus
dikonsultasikan, dirujuk Betul, ya. sama yang lebih advance. Oke. Oke, benar. Nah, selanjutnya kalau untuk dokter sendiri dalam menangani pasien-pasien dengan nyeri kronis ya dok ya, itu langkah-langkahnya apa aja dok? Dari awal ketemu pasien sampai akhirnya bisa diterapi. Hmm. Biar ada bayangan Hmm. nih pasien yang mau Hmm. ketemu dengan dokter. Betul. Prinsipnya kurang lebih sama ya seperti kita sebagai dokter untuk kita ketemu pasien, pertama diagnosis selalu. Pertama harus kita dapat diagnosis yang tepat. Kemudian pemeriksaan penunjangnya yang perlu kita lakukan kalau pada nyeri-nyeri kronis biasanya seringkali kita perlu MRI, mungkin ultrasound, CT scan dan lain-lain itu kita perlu periksa anatominya. Kemudian sesudah kita ketemu nih diagnosisnya, nah kita diskusi sama pasien, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk terapi selanjutnya. Dan kemudian dalam penanganan nyeri itu nggak bisa hanya mungkin ada beberapa kasus yang nggak bisa hanya ditangani sendiri dokter spesialis sendiri. Misalkan kadang saya melibatkan juga teman sejawat dokter ortopedi, teman sejawat dokter bedah saraf ya. Jadi misalkan pada kasus yang sering saraf kejepit, mungkin kasus ini ternyata sudah cukup berat kompresinya, ya kita harus libatkan dengan dokter bedah saraf untuk terapinya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien ya. Oke. Oke. Kemudian biasanya itu butuh berapa kali kunjungan dokter? Umumnya sih ya, setelah kita dapat diagnosis, kita bisa jadwalkan untuk tindakan. Ya langsung dengan tindakan, dan rata-rata tindakannya itu daycare. Nggak perlu sampai rawat inap umumnya ya. Daycare, Oke. kurang lebih tindakan 1-2 jam, pasien bisa pulang. Kemudian kita follow up lagi, mungkin seminggu, 2 minggu. Kita lihat hasilnya, dan biasanya saya minta follow up lagi 1 bulan setelah tindakan untuk lihat hasil akhir. Yeah. Oke, jadi itu apa udah kayak istilahnya permanen gitu dok? Jadi untuk tergantung kasus juga sih dok ya. Kalau misalkan Oke. kasus yang saya cerita tadi yang runners ya, banyak kasus misalkan nyeri-nyeri lutut. Kalau mungkin penyebabnya kita harus cari tahu dulu apakah dia salah posisi atau kurang stretching, salah cara berlari, itu harus kita perbaiki dulu karena kasus seperti itu kita obati baik, dia running lagi sakit lagi gitu. Jadi kita harus cari tahu penyebabnya. Kalau kasus-kasus yang misalkan HMP saraf kejepit itu kalau bisa kita tangani dengan radiofrekuensi, umumnya bisa bertahan ya 1-2 tahun untuk radiofrekuensi. Kadang ada yang lebih lama. Jadi lumayan ya kalau 1-2 tahun nggak minum ya. obat jadi ya. Soalnya kalau kita minum obat terus menerus itu kan pasti ada efek sampingnya ya dok ya. Jadi kayak yang paling sering kalau NSAID kita efek sampingnya kayak gitu ya dok ya. Untuk secara umum meskipun ada obat-obatan yang lebih ramah lambung. Oke, dokter sini sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan dari teman kita. Dari Umu Azam 19. Izin saya bacain ya dok ya. Suami saya sering olahraga badminton dan sepeda. Saat beliau merasakan nyeri lutut disertai dengan penumpukan cairan di lutut dan nyeri di area pangkal lengan serta pundak sampai di skapula. Itu kira-kira gimana ya dok ya? Ini nggak disebutin sih usianya berapa. Kalau bisa ditulisin dong usianya berapa? Ya, kira-kira dokter sini kalau kayak gini gimana nih? Kemungkinan diagnosisnya dan kemungkinan yang dia butuhkan untuk selanjutnya. Kayaknya kalau dari ceritanya berkaitan dengan olahraga ya, kayaknya ya kalau dari ceritanya memang harus kita periksa. Cuman perlu dievaluasi juga apakah cara berolahraganya sudah tepat atau enggak. Mungkin apakah sudah stretching dengan baik atau enggak, pemanasan dengan baik apa enggak. Semua itu sangat pengaruh. Tapi kalau dibilang lututnya bengkak, berarti pasti ada radang ya, ada inflamasi. Ya. Oke. Inflamasinya kenapa? Apakah beban dari waktu mungkin loncat waktu badminton ya, kan banyak gerakan loncat ya. Itu apakah tekanannya terlalu ke lututnya terlalu bebannya berat ya. Jadi harus evaluasi lebih lanjut sih. Tapi ya kemungkinan ada inflamasi pada
lututnya pasti ada, kemudian nyeri di apa? Tadi dibilang pangkal lengan ya, berarti daerah bahu ya maksudnya ya. Mhm, Nah, itu juga mhm, sangat pengaruh dengan misal kalau saya rasa kayak dari sepeda mungkin posisi handlebar itu sangat pengaruh. mhm, mhm, oke. Eh, jadi sangat terkait dengan kegiatan sehari-hari atau yang kegiatan yang sering dilakukan ya. Hmm, ini Ibu Umu bilangnya usianya 42 tahun dan 42. nyerinya kronis dok, berulang jika Mm-mm. olahraga. Nah, kira-kira ngaruh nggak nih faktor usia kalau 42 tahun? Ya, Soalnya ya kalau nggak, yang film-film kayak The Rock, apa Schwarzenegger itu kan peraturan juga Jackie Chan juga terus gitu aja masih kayak jumblang-jumbling gitu dok. Ya menurut dokter gimana? ya mau nggak mau umur usia ada pengaruh ya. Eh, Oke. jadi banyak juga terkait nyeri kronis ya apa selaras juga dengan kondisi degeneratif dari tubuh kita. Jadi semakin tambah umur kan eh, apa istilahnya ya organ-organ juga ada proses degeneratif istilah awamnya aus ya. Jadi untuk Iya. kemungkinan cedera, untuk kemungkinan ada gangguan lebih besar memang. Tapi kalau yang eh, yang pertanyaannya tadi perlu evaluasi apa kegiatan olahraganya saya rasa sih. Evaluasi dulu Oke. apa pemicunya. Saya pernah mengalami masalah yang sama eh, mirip ya, saya nyeri di wrist waktu itu saya. Ternyata saya ketemu memang Oke. masalah dari handlebar sepeda. Jadi setelah saya ubah Oke. posisi handlebar, nyerinya nggak pernah kembali lagi. Gitu. Jadi itu sangat Oke. pengaruh. Oke, oke, oke. Oh, mungkin bisa disuruh datang ke klinik ya dok ya, atau Silakan berkonsultasi ya. sama dokter spesialis kedokteran olahraga kalau Betul ya. memungkinkan ya dok ya. Pakai telemedicine dulu lah, paling nggak dulu sebelum datang Ya. biar lebih spesifik bisa konsultasi. Ini selanjutnya ada kayaknya dari sejawat ini ya, Igak Mastra. Pada kasus entrapment saraf pudendal, diagnosisnya perlu MRI atau USG. Salah satu tindakan dengan blok saraf dengan injeksi steroid dan anestesi, kira-kira berapa lama bisa bertahan dan kapan boleh diulang kembali? Iya. Halo, selamat sore dok. Ini salah satu calon pasien ya. Saya pernah konsultasi dengan WA ya. Ya. Jadi Oke. dok, untuk pudendal entrapment umumnya sih dari gejala klinis. Jadi kita nggak bisa memang dari MRI nggak terlalu kelihatan. Kita hanya melihat klinisnya. Dan yang khas pada pudendal itu adalah nyeri pada saat buang air kecil, buang air besar. Salah satunya itu ya, yang cukup khas di situ dan nyeri di daerah perianal. Jadi di sekitar apa ya perineum, perianal, genital itu kadang-kadang dirasakan ada nyeri. Oke. Nyerinya nyeri khas, nyeri saraf yang biasanya seperti Jadi rasa sekitar terbakar ya. sekitar anus ya dokter ya, Betul di ya, tempat betul kelamin. ya. Oh, Ya, seperti nyeri rasa ya. terbakar ya dok ya? Nyeri saraf itu cukup khas, rasa terbakar, seperti kesetrum listrik. Nyerinya kadang-kadang malah justru waktu istirahat ya. Misalnya beberapa contoh yang khas nyeri saraf. Nah, untuk terapinya, untuk diagnosis sorry, untuk diagnosis memang klinis. Untuk tahu pasti dengan MRI itu kurang kelihatan memang. Nah, kemudian kalau kita sudah curiga ada pudendal entrapment, next step kita bisa lakukan nerve block pada pudendal. Nerve block itu jadi kita menyuntikkan anestesi lokal ke sekitar pudendal nerve. Itu biasa dengan USG dilakukan. Kalau nyerinya hilang, ya berarti itu sumbernya ya. Tapi kalau nyerinya ternyata nggak hilang, ada sumber, kita harus cari sumber yang lain. Itu. Jadi pada nyeri kronis itu yang susahnya itu kan nyerinya di tempat yang sama. Tapi sumber sarafnya kan banyak. Nah, kita harus cari yang mana nih saraf yang bertanggung jawab dengan rasa nyerinya ini. Jadi kalau Oke. yang pada pudendal, ya kita bisa blok di pudendal. Kalau nyerinya tidak hilang, kita harus cari sumber nyeri yang lainnya. Gitu.
Berarti tindakan sekaligus cara untuk mendiagnosis ya dok Betul, ya. betul Kayak gitu ya. ya. Oke. Terapi dan Ini diagnostik ya. kira-kira kalau menurut dokter berapa lama dia bisa bertahan? Kalau misalnya berhasil Mm-mm. nih kayak gitu. Mm-mm. Kalau berhasil, misalkan dengan suntik awal sudah berhasil, biasa cukup mungkin sekali itu sudah jauh berkurang, sudah nggak perlu diulang lagi, gitu. Mhm. Eh, Biasanya cukup bagus hasilnya. Tapi ada yang beberapa kasus harus kita ulang setelah 1 bulan, mungkin muncul lagi, kita ulang lagi, kita bisa lakukan radiofrekuensi yang bisa bertahan lebih lama. Mhm. Oke Yang oke. 1 sampai 2 tahun itu. Mhm. BTW ini penyakitnya jarang apa gimana sih dok? Saya sih selama ya Hmm. karena baru juga sih ya jadi dokter nggak begitu lama, belum pernah ketemu kasus seperti ini. Nah sebenarnya di populasi itu ada orang yang punya kalau orang awam mungkin ya sakit anus kayak gini ya dok ya, Hmm. Uh, kayak Terus unik terang banget gitu penyakitnya. Merasa terbakar underdiagnose di gitu sekitar ini. anus, nyeri. Nah Aneh ya. itu dokter sering. Oh, oh ya aneh bagi orang mungkin kalau orang Bali dibilangnya dikenain leha gitu. Mudah-mudahan enggak ya Cipeng. Uh, Sering sih enggak sih memang ya, tapi saya pernah Oke, dapat juga heeh. beberapa kasus. Dan kalau secara teori salah satu faktor risiko itu bersepeda, ya. Tahu bentuk Oke. sadel sepeda ya, seperti Iya itu iya menekan iya iya iya. pudendal nerve-nya, Oke. ya. Heeh, heeh. Iya pantas. Ini dilanjutin lagi sama dokter masternya entrap dan saraf pudendal. Ini jadi kita jadi kayak FGD ya dok ya. Kayak SGD. Salah satu penyebabnya adalah jepitan di ligamen sacrospinosus dan sacrotuberus. Jadi pada saat naik sepeda. Jadi ini hati-hati banget ya untuk sobat sehat yang suka naik sepeda. Tapi PPKM kayaknya dikit ya naik sepeda. Berkurang ya. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, mungkin langsung sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya dok ya. Setuju ya dok ya? Oke. Dokter Cindy, kita boleh nanya lagi tentang radiofrekuensi nggak? Tadi kan dokter Cindy sempat singgung tentang radiofrekuensi, kalau yang dokter anestesi lakukan atau spesialis nyeri lakukan. Itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan untuk orang awam? Jadi radiofrekuensi itu jadi suatu alat ya biasa kita pakai untuk penanganan nyeri. Prinsipnya sebetulnya kita menyuntikkan suatu jarum khusus. Jadi kalau yang dirasakan pasien ya seperti disuntik ya, disuntik. Tapi target kita adalah ujung jarum adalah harus dekat dengan saraf yang menjadi sumber nyerinya itu. Nah, setelah kita dapat saraf yang tepat, nah kita lakukan namanya radiofrekuensi. Jadi ada gelombang listrik khusus yang dihantarkan ke saraf itu. Tujuannya seperti kita menumpulkan saraf itu, jadi menumpulkan rasa sakit. Jadi seperti kita blok anestesi ya, seperti memberikan bius lokal di daerah situ. Dan itu makanya dia bisa bertahan lebih lama karena dia langsung kerja di sarafnya. Oh gitu, ya ya. Terus itu aman nggak sih dok dilakukan gitu? Siapa saja yang boleh melakukan? Maksudnya pasien-pasien yang kategori apa aja yang boleh melakukan itu? Dan untuk penyakit apa saja? Oke, secara umum jadi indikasinya yang untuk pasien apa aja? Pasien yang nyerinya berkaitan dengan nyeri saraf pastinya. Jadi atau yang ada nyeri, ada sarafnya kita ketemu yang penghantar rasa nyerinya, kita bisa lakukan RF di situ. Nah, untuk amannya sangat boleh dikata sangat aman. Yang untuk RF-nya sendiri ya, itu hanya memberikan seperti memberikan gelombang listrik yang bukan yang listrik yang kesetrum yang keras ya, gelombang listrik kecil yang diberikan secara kita atur gelombangnya ke saraf itu yang boleh dikata cukup kecil ya arusnya. Nah, yang kita harus hati-hati adalah cara menyuntikkannya. Ya, misalkan ada saraf dekatnya ada pembuluh darah. Nah, kita harus pastikan supaya nggak kenanya jangan pembuluh darahnya, kita mau kena saraf kan. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya untuk melakukan tindakan itu kita harus lihat betul mana sih target sarafnya. Itu dengan cara kita bisa lakukan dengan disuntikan dengan USG. Jadi dengan USG kita bisa lihat nih jarumnya kemana nih posisinya.
Apakah betul dekat dengan saraf, apakah dekat dengan pembuluh darah, supaya kita menghindar daerah-daerah yang bahaya. Kedua, kita pakai Oke. semacam X-ray atau fluoroskopi untuk melihat ujung Mhm. jarumnya. Jadi sangat Oke. aman. Harus dilakukan dengan orang yang benar-benar skillful ya dok ya. Ya dengan kita memang pelatihannya khusus untuk itu, untuk tindakan itu. Oke, ya, ya, menarik banget. Ini dokter Mastre nanya tentang yang tadi, bagaimana cara menghilangkan spasme ini dengan obat oral. Oke, Hmm. untuk pudendal entrapment sarafnya tadi. Sebelum kita lanjut lagi tentang radio frekuensi dan ada yang nanya lagi tadi ya. Jadi spasme otot itu adalah sebetulnya reaksi dari tubuh kita, semacam reaksi proteksi ya sebetulnya. Jadi misalkan kita ada sakit di pinggang, pasti pinggangnya ada rasa apa ya, kayak kenceng ya, orang bilang ya spasme kenceng. Karena sebetulnya itu mau mengingatkan tubuh kita supaya jangan banyak gerak loh, lagi ada sakit gitu, seperti itu. Jadi spasme itu Oke. adalah reaksi dari tubuh kita sendiri seperti protektif. Nah, Cara kalau tubuh kita berkomunikasi ya dok ya. betul ya, supaya kita jangan banyak gerak nih, lagi ada Istirahat sakit, dulu. istirahat dulu gitu Oh kan. ya ya ya. Jadi itu Oke. sudah proteksi tubuh kita. Cuman jeleknya kalau terus-menerus setiap hari spasme kan nggak enak ya. Muncul yang kita rasakan nyeri, nggak nyaman ya. Ya, Iya. jadi ada beberapa obat bisa mengurangi spasme, masa relaksan, apa benzodiazepin seperti diazepam itu bisa mengurangi spasme otot. Cuman tidak nggak semua spasme responnya bisa bagus ya dengan obat-obat Bagus. itu ya. Karena spasmenya itu lokal kan. Misalkan pada dokter master ini di pudendal, dia spasmenya di daerah situ. Minum obat lemesnya semuanya, tapi di situnya mungkin nggak terlalu terasa gitu. Jadi ada orang minum obat itu ngantuk ya karena dia relaksasi seluruh ototnya ya, seluruh tubuh. Jadi Efeknya sistemik ya. memang yang utama adalah cari sumber yang penyebab sakitnya, itu yang paling penting sebetulnya. Baru akan spasmenya akan berkurang dengan sendirinya. Gitu. Oke, Kalau kita ya. hanya kasih obat, mungkin berkurang sebentar atau dengan sedikit, tapi ya masih akan cukup keras ya, spasmenya akan kembali lagi gitu. Oke. Nah, nyambung tentang ini, terus kalau misalnya pakai radio frekuensi, memungkinkan nggak, dok? Nah, yang penting kita dapat sarafnya yang tepat. Oke. Kalau kita dapat saraf yang tepat, bisa kita lakukan radio frekuensi. Oke, ya. Kalau untuk secara umum, radio frekuensi, itu seberapa efektif sih, dokter? Secara statistik dan secara teori dibilang 80%. Cukup tinggi ya keberhasilannya. Dan tapi kita bilang 80% pada populasi bisa mengurangi 80% dengan target mengurangi nyeri sampai 50% lebih. Gitu. Jadi misalkan tadi yang dokter jelaskan ada rasa nyeri skala 0 sampai 10 ya. Misalkan pasien datang dengan skala 8, kita target kita akan bisa kurangi dia ke skala 4 atau lebih rendah gitu. Lebih dari 50%. Dan 80% dari pasien akan umumnya merasakan manfaat berkurang nyerinya. Oke, wah lumayan ya kalau gitu. Jadi yang awalnya harus pakai obat-obatan yang golongan psikotropika gitu, jadi mempan pakai obat-obatan yang OTC yang dijual di warung gitu. Jadi ya, dengan efek sampingnya jauh lebih lebih kayak tadi saya bilang, efek sampingnya lebih lebih tidak sistemik, lebih dikit gitu kan ya dok ya. Oke. Nah, ini nyambung lagi sebelum nyambung ke pertanyaan dari Nara Ajus, di mana saja bisa dilakukan terapi radiofrekuensi, Dokter Cindy? Oh, lokasinya maksudnya ya? Untuk lokasi? Iya. Dan juga orang-orangnya harus dokter spesialis apa yang nanganin? Oke. Saya cuma mungkin bisa menjawab yang tempat saya praktek ya.
Jadi yang bisa dilakukan di BMC Nusa Dua tempat saya praktek, nanti yang melakukan tindakan untuk radiofrekuensi, kebetulan saya memegang untuk tindakan alat itu, tapi kita juga tetap bersama tim ya. Kalau memang perlu ketemu dokter neurologis atau dokter saraf dulu, ya tetap harus ketemu dulu. Jadi jadi semua akan dievaluasi kondisinya, apa yang terbaik dilakukan. Kalau misalkan ada pasien datang, saya mau radiofrekuensi dok, tapi mungkin dievaluasi, sebetulnya ini dengan obat dan fisioterapi cukup, ya akan disarankan itu dulu. Tidak semua Nggak harus perlu radiofrekuensi ya. Oh iya, iya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya. Dan untuk di mana ya, saya cuma bisa menjawab di BMC Nusa Dua bisa dilakukan. Oke. Berarti kayaknya kalau untuk yang di rumah sakit daerah gitu belum ada fasilitasnya ya dokter ya? Belum Mungkin belum sejauh dokter tahu. Sejauh yang saya tahu ada sejawat yang di rumah sakit Universitas Udayana melakukan. Cuma kebetulan sekarang kan sedang penanganan untuk COVID ya utamanya. Jadi itu sementara polikliniknya belum buka. Pengurangan. Ya. Pengurangan. 100% dok, bornya di situ. Ya. Penuh ya. Ya ampun, kemarin ada yang mention dan juga saya lihat di web info Corona Bali yang provinsi 100% di situ. Mudah-mudahan nggak nambah lagi jadi karena ada yang 200%. Oke, ini pertanyaan Rajus, dokter izin bertanya apakah tindakan ini ditanggung BPJS? Sepengetahuan dokter. Kalau kebetulan kan tempat saya bekerja tidak belum ada pelayanan BPJS ya. Tapi setahu saya banyak teman sejawat saya di kota lain yang di cover BPJS. Oh ya? Ya, bisa di cover. Oke. Asalkan sesuai dengan indikasinya ya dokter ya. Memang harus diperlukan. Oke. Wah, bersyukur sekali kita punya BPJS. Ini saya juga kemarin sempat baca di koran dok, transplantasi ginjal pun transplantasi jantung pun kalau memang ada yang mau mendonorkan dan juga memang diperlukan ditanggung gitu ya, baik-baikin aja punya. Nah tadi saya nyambung satu pertanyaan lagi dokter, karena tadi udah sempet cerita di awal tapi terputus. Bagaimana dengan nyeri-nyeri kronis lainnya, misalnya kayak nyeri karena kanker apa tumor gitu. Mungkin ada saran dari dokter kemana harus berkonsultasi untuk mencari solusi? Jadi untuk nyeri kanker, intervensi nyeri ini sangat membantu. Saya ada beberapa pasien yang cancer pain, dilakukan intervensi nyeri, pasien dari nyeri skala 8-9 setiap hari kesakitan, setelah intervensi nyerinya skala 1-2. Jadi hasilnya sangat bagus. Jadi dan kan efek samping obat-obat kemoterapi sendiri sudah banyak, obat nyeri pun banyak efek samping ya, mual dan lain-lain. Jadi ini sangat membantu intervensi nyeri ini. Untuk konsultasi bisa kapan sewaktu-waktu. Kebanyakan sih saya diskusi bareng juga dengan teman-teman mungkin kayak onkologi juga atau yang DPJP yang memegang pasien cancer tersebut. Biasanya diskusi bareng, bisa nggak ini dibantu untuk nyerinya? Oke, yuk kita ini tangani bareng-bareng gitu. Oh gitu, ya. Jadi bisa dimulai pertama dengan berkonsultasi sama dokter yang merawat ya dok ya. Apakah perlu di-refer ke dokter anestesi atau dokter spesialis nyeri apa enggak gitu. Oke dokter, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dok untuk masyarakat secara umum tentang bagaimana seharusnya kita mengatasi atau menghadapi rasa nyeri ya. Apakah boleh nggak kita beli obat
obat sembarangan. Sekarang kan gampang dok beli online gitu ya. Bahkan obat-obatan yang bertuliskan K, obat keras yang harus diresepkan dengan dokter itu mudah banget dibeli dok di marketplace kayak gitu. Nah, Ngeri ya. biar nggak saya yang ngomong, saya kan cuma dokter umum dok, ya karena nggak. Dokter, tolong sebagai dokter spesialis nyeri, bagaimana pendapat dokter dan pesan-pesan dokter untuk masyarakat? Oke, pertama sih saya selalu sarankan pencegahan ya. Jadi banyak masalah-masalah nyeri yang kronis berkaitan dengan ergonomi yang tidak baik. Nah, misalkan tadi yang Ergonomi olahraga, itu adalah bagaimana membuat kita bekerja dengan aman dan nyaman ya dokter betul, ya. ya, dengan Oke. supaya tubuh kita tetap seimbang, Posisi yang posisi bagus. yang bagus ya. Olahraga juga perlu diingat mengenai apa ya, olahraga yang baik juga ya, termasuk pemanasan dan lain-lain. Kemudian kalau memang sudah ada nyeri, sebaiknya konsultasi dengan dokter ya. Karena obat-obat nyeri itu bukannya tanpa efek samping. Kadang kan mungkin, oh pernah diresepin dokter ini, minum ini, nanti sakit lagi. Dan dosisnya kita harus lihat kan, nggak bisa sembarangan minum terus NSAID terus menerus, nanti efek samping ke tadi pada jelaskan ke lambung, ke ginjal. Kemudian kalaupun yang sudah nyeri menahun, silakan konsultasi untuk dengan dokter masing-masing, mungkin apakah ada tempatnya untuk intervensi, boleh konsultasi dengan dokter spesialis nyeri. Karena dengan teknologi sekarang sudah banyak ada teknologi baru yang bisa membantu mengurangi nyeri kronis. Ya, dan sudah banyak yang bisa kita bantu. Oke. Terima kasih banyak Dokter Cindy untuk masukannya dan juga sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, satu, ingat mencegah nyeri. Jadi bukan COVID aja yang bisa dicegah ya dok ya. Betul. Penyakit-penyakit yang kesehari-harian yang kita alami itu juga sebenarnya dengan pola hidup, cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita berolahraga, itu juga bisa mencegah penyakit termasuk nyeri. Kemudian juga kalau nyeri konsultasikan sama dokter. Kalau misalnya sudah tidak mempan lagi, bisa dirujuk ke dokter spesialis, baik itu spesialis sesuai dengan penyakitnya atau seperti yang dokter sarankan tadi ke dokter yang punya keahlian khusus untuk nyeri ya, yaitu biasanya itu ada itunya ya dok, kayak FIPM atau FIPP. Itu singkatannya apa dok? Ini buat yang awam nih biar tahu. Apa sih panjang banget namanya dokter? Jadi FIPM adalah Fellowship of Interventional Pain Management. Jadi itu adalah apa ya, pendidikan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia. Jadi itu pendidikan 1 tahun waktu itu. Kemudian FIPP adalah Fellowship Interventional Pain Practitioner. Itu kebetulan saya sertifikasi internasional waktu itu. Jadi yang mengeluarkan sertifikat itu adalah World Institute of Pain. Jadi ya apa ya, sertifikasi nasional, kayak FIPM sertifikasi nasional, yang FIPP internasional ya. Oke, ya. Jadi untuk spesialisnya di UNUD, ya dok ya, bener kan ya? Ya, betul. Ya. S2-nya. Jadi saya kelas dokter udah resimen waktu itu. Oh, iya. Kemudian untuk sertifikasi pain management intervensinya itu nasional dan ininya internasional, luar biasa banget. Jadi jangan ragu deh untuk konsultasi nanti kalau misalnya memang ada siapa tahu ya teman-teman sejawat gitu, bisa dikonsultasiin nanti sama TS kita yang satu ini. Terima kasih banyak Dokter Cindy sekali lagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan juga teman-teman di pain kliniknya di BIMC, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di live kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya dokter ya. Mudah-mudahan habis corona bisa lancong ke Nusa Dua nanti. Ya kalau gitu saya akhiri, mudah-mudahan sehat selalu, pandemi juga cepat berakhir, ingat protokol kesehatan, sembari pemerintah melakukan 3M juga. Selamat malam semuanya.